gentlemen, are you ready? I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. Yang pertama adalah materi sebelum UTS. Definisi ilmu ekonomi untuk menganalisis biaya dan keuntungan serta memperbaiki corak penggunaan sumber daya, yaitu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang menganalisis, melihat proses kegiatan-kegiatan ekonomi. Bahasa lain dari ekonomi mikro adalah mempelajari perilaku produsen dan konsumen beserta penentuan harga jasa, pasar, produk, dan kualitas faktor input yang diperjualbelikan dalam pasar. Ekonomi mikro atau makroekonomi secara langsung mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Sehingga dari definisi ekonomi mikro tersebut memiliki tujuan utama bagi perusahaan yakni untuk menganalisis pasar dan bagaimana mekanismenya untuk membentuk harga relatif produk dan jasa. Adapun perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan cabang dari bidang studi ekonomi yang berisi perekonomian secara khusus dan spesifik. Ekonomi mikro lebih melihat terhadap kepentingan ekonomi secara pribadi. Sedangkan ekonomi makro merupakan pembagian ilmu ekonomi yang melihat sudut pandang secara umum dalam kelompok besar, seperti kondisi ekonomi negara maupun global. Ekonomi mikro melihat suatu permasalahan secara menyeluruh. Melalui hal tersebut, ekonomi mikro adalah salah satu instrumen untuk melihat kebijakan pasar seperti tarif pajak, penempatan diskonto, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan termasuk kinerja, perilaku, sehingga proses pengambilan keputusan. Ini juga masih berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Masalah ekonomi makro. Pertama, pertumbuhan ekonomi terganggu. Kedua, tajamnya angka pengangguran dan kemiskinan. Ketiga, terjadinya krisis nilai tukar uang terhadap utang luar negeri. Keempat, terjadi inflasi. Kelima, kekalahan daya saing. Yang kedua adalah materi setelah UTS. Materi selanjutnya yaitu tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang tergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu fungsi informatif, yang kedua yaitu fungsi regulatif, yang ketiga yaitu fungsi persuasif, yang terakhir yaitu fungsi integratif. Adapun contoh komunikasi organisasi, yang pertama komunikasi antar staf, yang kedua komunikasi antar manajer, yang terakhir komunikasi antar kepala departemen. Selanjutnya yaitu kerja tim dalam organisasi adalah upaya kolaborasi dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas dengan cara yang paling efektif dan efisien secara berkelompok. Dalam konsep ini terlihat kerangka kerja tim yang lebih besar, yaitu sekelompok individu yang saling tergantung yang bekerja sama menuju tujuan bersama. Adapun menurut Traci 2006 menyatakan bahwa kerja tim merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang bergabung dalam suatu organisasi.
Teamwork dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi di dalam dan antara bagian-bagian perusahaan. Selanjutnya ada tahap perkembangan kerja tim. Yang pertama yaitu forming atau pembentukan, yang kedua yaitu starting atau merebut hati, yang ketiga adalah norming, pengaturan norma, dan yang keempat adalah performing, melaksanakan. Adapun faktor yang dapat menunjang tercapainya kerjasama tim ada 7, yaitu yang pertama komunikasi yang terjaga, kedua saling menghormati, yang ketiga rasa memiliki, yang keempat membangun rasa percaya diri, yang kelima memahami peran masing-masing, yang keenam berkolaborasi, dan yang terakhir fokus pada tujuan bersama. Selanjutnya, pengertian komitmen dalam organisasi bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membentuk loyalitas untuk mencapai visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Adapun ciri-ciri komitmen dalam organisasi. 1. Terdapat sebuah perjanjian yang disepakati. Yang kedua, menaruh kepercayaan. Yang ketiga, adanya tujuan atau goal tertentu. Yang keempat, semua pihak yang terlibat dalam suatu komponen harus bertanggung jawab. Yang kelima, adanya kesetiaan. Yang terakhir, memiliki kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi. Materi selanjutnya yaitu tentang pengendalian. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Adapun tujuan pengendalian yang pertama yaitu proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Yang kedua yaitu melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Yang terakhir yaitu supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada jenis pengendalian. Yang pertama feed forward control, yang kedua concurrent control, yang ketiga feedback control. Materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi sendiri memiliki fungsi, yaitu mempunyai penyeleksi sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan. Selanjutnya, pertimbangan penempatan atau bagaimana pengaplikasiannya. Selanjutnya, memperbaiki dan meningkatkan proses tertentu. Selanjutnya, menelaah suatu kelemahan serta faktor penyebabnya. Yang terakhir, memberikan informasi seberapa jauh kebutuhan dan kesempatan telah dicapai suatu program. Materi selanjutnya yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Adapun fungsi teknologi, terdapat 6 fungsi. Yang pertama yaitu menangkap atau capture, yang kedua yaitu menyimpan storage, yang ketiga yaitu mengelola processing, yang keempat yaitu transmission, yang kelima yaitu mencari kembali atau retrieval, yang terakhir yaitu menghasilkan atau generating. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Terdapat 5 manfaat untuk teknologi informasi. Yang pertama untuk pendidikan, yang kedua untuk industri atau manufaktur, yang ketiga untuk bisnis dan perbankan, yang keempat untuk teknik dan pengetahuan, yang kelima untuk hiburan dan permainan.